this computer. Oke. Ini payah nih Zoom. Oke. Tadi sampai mana ya? Sampai sini ya. Loudness. Oke. Jadi pertama-tama kita pilih semua itu tik-tiknya ya. Kita lihat kelihatan kok dari bentuk waveformnya itu tebelnya harus kira-kira sama lah. Kalau belum sama berarti ada yang belum ke adjust ke 23. Kenapa kita taruh di adjust ke minus 23 ya? Ini biar cepet. Karena saya udah punya taruh FX chain ya untuk setiap track itu kan saya udah bikinin efek-efeknya. Itu termasuk di dalamnya itu ada yang namanya kompresor. Kompresor itu dia ada threshold-nya. Artinya threshold itu kompresor itu gunanya pada waktu sinyalnya lebih kuat di atas threshold dia. Misalnya sinyalnya sekarang minus 20 gitu. Kita taruh threshold-nya di minus 15. Begitu sinyalnya itu mendadak vokalnya kenceng di atas 15, kompresor ini akan mengurangi loudness-nya secara otomatis. Ya, jadi dia seperti automatic gain reduction gitu kompresor. Dan kalau misalnya saya udah taruh biasanya mungkin Kevin nanti next time bisa jelasin kepada kita gimana pakai kompresor. Ini saya jelasin basicnya aja. Biasanya kalau kita misalnya kita mau kompres sekitar 3-4 dB gitu ya suara vokal ya. Nah itu kita biasanya kita lihat dulu dia peaknya di mana, terus kita adjust thresholdnya sampai nanti compressionnya itu sekitar yang kita mau. Misalnya 3 dB atau 4 dB. Nah kalau kita sudah adjust semuanya ke minus 23 ya, itu most of the time nanti peakingnya itu di daerah yang sama. Jadi threshold dari kompresor itu udah nggak usah di-adjust lagi. Ataupun kita mau adjust, kita bisa tinggal adjust dikit-dikit. Jadi ini untuk speed up the workflow gitu loh. Kalau semuanya loudness-nya beda-beda, itu semua kompresor itu kita harus adjust lagi satu persatu threshold-nya. Mungkin lebih gampang saya kasih lihat aja langsung ya threshold apa ini ya. Nah ini ya, ini ada mana Reacom. Nah ini bukan yang ini. Nah, suara cewek aja lah lebih gampang. Ini suara cewek, Reacom. Nah, ini ada Reacom ya. Nah, ini saya taruh berapa nih? Di minus 18. Ya, misalnya saya play suara cewek ya. Nah, tunggu dulu. Ini masih oke kan ya? Oke, masih oke. Oke, misalnya saya play ya. Ntar pianonya kekencengan. Udah kedengeran suaranya kok. Oh, nggak kedengeran? Suara masih belum. Nggak masuk. Bentar. Mestinya sih nggak berubah loh. Bentar ya, mungkin routingnya kali. Oh iya. Oke. Kedengeran? Kedengeran. Oke. Nah, kalian lihat ya, ini bagian kompresor. Ini di daerah yang ini itu berapa banyak yang dia kompres. Ini sinyal loudness dari vokal ini female vokal ya. Oh, belum di enable. Nah, waktu dia ngelewatin threshold ini, dia akan kompres di sini. Ya, tadi dia kompresnya sekitar berapa ini? Minus 0,4. Dia ini belum benar-benar keras lah gitu ya. Jadi kalau yang bagian yang agak terlalu loud nanti akan dia kecilin otomatis biar nggak terlalu peaking, nggak terlalu keras. Nah ini bagian kompresor ini kan saya set di minus 18. Itu minus 18 itu nanti dia biasanya optimum untuk kalau overall loudness-nya itu minus 23. Kalau misalnya overall loudness-nya itu misalnya masih minus 26 atau masih minus 28 gitu ya, dia nggak kena ini threshold-nya karena dia paling mainannya di sini doang gitu kan. Jadi ini mesti di-adjust lagi semuanya terbanyak. Jadi dengan menyamakan seluruh track take itu langsung ke suatu standar loudness, itu akan improve atau speed up our workflow. Karena nanti setting-settingan begini, ini udah nggak usah dirubah-rubah lagi. Udah most of the time bakalan bisa ngikutin gitu sama yang minus 23. Itu tujuannya di situ. Dan lebih gampang juga kita dengernya. Kalau udah loudness-nya udah mirip ya, nanti untuk ngebalancinnya itu lebih cepat. Oke. Berikutnya adalah selection. Selection, review, and select best parts of the takes. Karena tadi saya udah bilang kan, dari take itu misalnya, nah ini ya misalnya,
misalnya saya ini kok kayaknya nyanyinya kurang bagus. Saya mau nyanyi mau pakai yang ini ya. Misalnya bagian ini saya maunya yang ini misalnya. Nah, ini saya split ya. Terus di sini saya split lagi. Sorry. Enggak split semua, split yang ini doang. Split itu S ya. Letter S itu split. Nah, misalnya dari permainan kata-kata yang ini, saya di bagian ini kayaknya dia nyanyinya nggak gitu bagus, misalnya ya. Saya lebih suka dia waktu dia lagi nyanyi di sini. Nah, saya pilih yang ini. Ini yang saya maksud dengan select best sticks. Nanti dia akan play dari bawah sini dia ke atas. Nah, ini masuk lagi ke bagian bawahnya sini, gitu ya. Ngerti maksudnya ya? Ada pertanyaan nggak? Itu maksudnya select best sticks. Jadi kita benar-benar mesti dengerin. Prosesnya gimana tadi? Oke. Biasanya gini, begitu kita nyanyi berkali-kali ya, itu biasanya yang terbaik adalah yang terakhir. Karena udah lebih hafal dan udah lebih biasa kan, udah lebih terlatih kan. Jadi saya biasanya mulainya itu, saya dengerin dulu di take yang terakhir. Kayak begini misalnya, ini kan ada, sorry. Misalnya ini ada 4 take ya. Ini ada 4 take ya. Atau yang cowok misalnya. Ini ada take 1, 2, 3, 4. Biasanya saya dengerin dulu dari sini. Begitu ada yang nggak benar, saya cut. Nah, setelah kita cut, kita cari di take 3. Bagus nggak? Kalau take 3 bagus, ya udah. Saya play take 3. Ya. Nanti begitu ada yang nggak bagus lagi, saya cut lagi. Misalnya cut di sini, split gitu ya. Saya ganti ke sini gitu misalnya. Terus di sini ternyata dia nggak bagus nih bagian yang ininya. Saya cut lagi di sini, mungkin yang bagus yang ini gitu. Nah itu cara milihnya. Dia ngerti nggak? Kepilih atau gimana? Kenapa? Nggak Pilih otomatis kepilih, nggak. Yang kita highlight ini, yang kita klik ya jadi putih ini, itu yang akan jadi di playback. Misalnya ini, yang ini nyanyinya begini. Dengan hati bergemar memuji Dia. Yang ini nyanyinya lain. Dengan hati bergemar memuji Dia. Nah, misalnya ini saya nggak suka yang ini, saya lebih suka yang ini. Saya pilih yang ini. Itu Kobram bisa kasih lihat itu di tulisan di atasnya tuh, yang kan ini udah kena split kan semua kan. Jadi yang paling sebelah kiri itu take 4 yang diambil. Take 4 out of 4. Iya. Take yang ini take 2 out of 4. Nih ya, lihat ya bedanya ya. Tuh. Ininya beda, lihat nggak? Yes. Ya, ini take 1, ini take 2, ini take 3 gitu. Jadi kita pilihin, ini dia nyanyi ini aja, kalimat ini pasti beda-beda semuanya. Tapi sebenarnya yang kita cari adalah pertama yang biasanya tuh ada flat atau sharp kan. Kalau begitu ada flat atau sharp kita ganti, kita coba cari take lain ada nggak yang dia nyanyinya benar. Ya, terus kalau udah take atau sharp atau mungkin dia nyanyinya timingnya tuh nggak bareng dengan piano misalnya. Masuknya terlalu cepat atau masuknya terlalu lambat. Ini dia di bagian ini timingnya nggak benar. Kita cari take yang lain yang masuknya lebih benar, timingnya lebih benar, pitch-nya lebih benar. Itu maksudnya begitu. Ya. Itu yang termasuk oke ya. Jadi kita mungkin langsung kita lihat objektifnya ini ya. Itu makanya jangan banyak take. Harus ada at least 3 take, tapi jangan 10 take karena yang dengerin mesti dengerin 10 kali. Terus udah gitu kalau misalnya yang nyanyi udah salah nih depannya nih, udah buang aja. Mulai lagi. Jadi prosesnya memang ini yang time consuming ya. Itu pertama di nomor 6 ini ya. Workflow nomor 6, selection, review, and select the best takes. Best part of the takes. Itu time consuming. Karena kita mesti dengerin semua over and over again. Yang kedua, yang nomor 8. 7 sama 8 dua-duanya time consuming. 6, 7, 8. Yang sisanya itu cepat. 6, 7, 8 itu time consuming. Dan itu sebenarnya yang paling penting. Karena yang paling utama daripada objektif daripada KRI ini, nyanyinya harus benar. Karena nyanyi harus benar, kita harus cari yang paling benar kan. Part mana yang paling benar. Dan time alignment-nya harus benar. Masuk-masuknya dengan piano harus benar. Dan pitch-nya juga harus benar.
itu yang objektif yang paling penting, yang lebih penting daripada sekedar applying reverb, applying EQ, itu secondary. 678 ini yang most important dan yang paling time consuming. Oke, nanti kita kita lanjut dulu biar lihat ya. Ini 678 ini sangat penting ya. Saya mau highlight ya. Ini sangat penting 678. Dan ini makanya biasanya yang nomor 8 saya kasih ke Elita atau kasih ke Elmo. Mereka ngerjainnya lebih cepat, saya lebih lama. Jason juga cepet. Jason juga bakalan cepet nih, ntar banyak Kupingnya kasih. lebih bagus. Nah terus yang nomor ini ya, nomor 9, itu kadang-kadang orang nyanyi misalnya, bop, 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 itu ada plosive ya. Atau nya terlalu tajam di kuping, nah itu juga dikurangin. Karena nyakitin kuping, gak enak. Kemarin ini saya benerin track piano karena udah permainan pianonya udah bagus, tapi ada suara gubrak gitu, nggak tahu dari mana. Nah itu mesti nyari lagi tuh bagian itu di permainan piano yang lain, ada nggak yang kira-kira sama persis bagusnya, nanti ditambal sulam di situ. Nah itu repot juga tuh. Nah terus yang nomor 10 itu panning, itu hanya sekedar untuk denger, kita tuh udah rekaman-rekaman komersial ya, itu semua tuh stereo. Yang mono itu cuma zaman dulu radio SW, MW, nah itu mono ya. FM aja sekarang udah stereo. Kalau rekaman kita zaman sekarang masih mono, seriously deh itu ketinggalan zaman deh. Ya. Jadi kita seusahakan rekaman piano pun stereo, nggak mono, dan kenapa ada 2 vokal pun nanti di bagian bait ketiga itu pun kita akan jadikan stereo juga. Jadi di antara vokal pria dan wanita itu akan kita panning sedikit ke kiri, yang satunya lagi kita panning sedikit ke kanan. Itu akan terdengar jauh lebih, ya it's a lot nicer gitu. Karena kita 24/7 listening everything in stereo. We don't listen to mono. Listen to mono kayak back to the past gitu ya. Nah sekarang nomor 11 itu kita taruh FX. Biasanya sih kalian biasanya saya udah cuman adjust dikit-dikit karena udah ya, kalian udah bisa lihat tadi FX chain-nya udah version 9 ya, yang saya pakai sekarang itu udah evolusi selama hampir 2 tahun. Dan habis itu loudness adjustment, kita terakhir yang nomor 5 ini hanya untuk pre-mix ya. Waktu kita sebelum mixing biar gampang, kita taruh semua di -23 kan. Tapi at the end kita tetap harus review lagi by ears. Kadang-kadang meskipun udah -23, ada yang kesannya orang itu nyanyi lebih soft, yang satunya lagi lebih shouty. Nah itu kita mesti adjust lagi by ears. Oke, nah sudah semuanya udah bagus, dengan piano juga udah balance. Piano jangan terlalu soft, jangan terlalu loud juga. 13 kita render. Kita render, nanti saya kasih lihat ada plugin yang kita bisa pakai untuk melihat hasil overall loudness-nya itu berapa. Dan target kita -14. Setelah itu kita upload. Kita upload ya, ini sebagai draft 1. Nah jadi ini before and after. Before and after, sebentar. Kecilin ini gimana? Oke, your default speaker has changed. Kok gitu ya? Ya, bentar ya. Kenapa sih? What happened? Audio saya masih oke nggak? Ini ada mendadak. Bagus. Oke ya, tadi ini oke masih benar. Kenapa kok ada message your audio has changed? Bingung. Oke. Ini before and after ya. Kita bisa lihat misalnya di bagian depan ini. Ini overall dari yang kita kerjain tadi. Misalnya bagian depan ini kan bagian yang terlalu lama nih. Kita cukup 1 second aja fade in. Ini kita trim. Ini juga bagian-bagian yang kosong-kosong begini nih. Kita nggak mau nih. Ini cuma noise doang. Ini semua di trim. Ya, di trim jadi begini nih. Kita ambil benar-benar yang isi aja, yang noise kita buang semua. Kalau misalnya itu male singer doang, misalnya satu penyanyi doang male singer, juga recommended yang di tengah-tengah itu dibuang. Iya. Kita buang. Semua yang nggak ada nyanyiannya buang. Dan sebelum masuk dan waktu masuk dan waktu keluar itu kita kasih fade in fade out ya, biar natural. Nah ini juga kan terakhir ini juga di fade out ya. Nah terus ini saya nggak perlu kasih tahu lah suara siapa ya. Ya ini udah. Bukan
saya. Ini take sometimes ini untuk selecting sampai begini ya. Orangnya ada di sini lagi latihan. Pasti yang itulah. Suka yang aneh-aneh. Oke, ya jadi ini gambaran garis besarnya mixing workflow itu dari sini jadi begini. Oke? Ada pertanyaan nggak? Cursor saya kok hilang ya? Oh ini. Gimana kasih fade in, fade out? Oh ya, oke, habis ini ya. Oke, habis ini kita hands on. Ini draft 1, terus kita kalau bisa usahakan kirim ke reviewer sama singer, sama ya pianis biasanya. Biar mereka dengerin salahnya ada di mana segala macam, bisa kita benerin lagi itu ya dan selanjutnya. Jadi biasanya saya taruh gini file name-nya, ada draft 1-nya. Habis itu yang udah final nggak ada draft-draftannya ya. Reviewing kriterianya ini, jadi ada lagu-lagu yang nada dasarnya memang udah terlalu tinggi, itu biasanya kita harus discuss, kita turunin. Karena jemaat biasanya nggak recommended kalau disuruh nyanyi lebih dari E flat. Sebisa mungkin kita mengikuti kunci asli daripada KRI, sebisa mungkin. Tapi kalau sudah terlalu tinggi, biasanya kita tanya yang inilah, diskusi. Bisa diturunin nggak? Misalnya tanya Alicia, atau tanya Juita, atau siapalah gitu ya. Nah terus pitch harus benar, itu nomor 2. Itu sebabnya kita do pitch correction. Tempo harus benar. Jadi kadang-kadang kita pernah beberapa kali kita rekam ulang, karena setelah direkam, di review kayaknya kok terlalu cepat ya gitu. Kita rekam ulang akhirnya. Atau terlalu lambat atau itu. Dan lyrics intelligibility itu maksudnya setiap kata itu harus jelas. Karena kata itu adalah konten dari hymn itu sendiri kan. Nanti di practice saya akan kasih lihat. Ada yang suku katanya nggak jelas segala macam. Itu termasuk di basic tadi kita selection ya. Overall singing quality, expressions. Waktu lagi gagah ya jangan jadi mellow, waktu lagi tenang ya jangan jadi agresif gitu kan ya. Itu expressionnya harus benar. Terus piano and other musical content, ini pesan dari Pak Billy. Piano jangan memainkan melodi dari lagu. Ya. Ya, itu pesan dari Pak Billy. At least sesedikit mungkin. Terus loudness balance, tolong didengerin antara piano dan vokal udah balance nggak? Jangan ada yang terlalu keras, jangan ada yang terlalu biasanya vokal sekitar rata-rata 2 dB lebih keras daripada piano. Sekitar 2-3 dB lebih keras dari piano is okay. Karena vokal itu sebenarnya kontennya kan. Tapi kalau udah lebih keras dari itu lagi, pianonya nanti terlalu soft, udah nggak enak juga. Dan overall audio quality, ya ini mungkin Kevin bisa lebih jelasin dengan lebih banyak lah. Ya maksudnya jangan terlalu tajam, bassnya jangan kebanyakan, segala macam gitulah ya. Ngertilah audio quality lah. Oke, terus kalau di Singapura, ini biasanya reviewernya begini. Biasanya lewat saya, terus lewat Juita, sama singer, sama musician juga sama-sama nge-review. Terus habis itu mereka kasih, misalnya di 0,19 detik nih, itu katanya ini kurang bagus, cari take yang lain. Atau di menit ke 1, menit detik 14, pitch-nya ini nggak bener nih, masih flat. Itu biasanya mereka kasih reviewnya itu feedback-nya begitu. Itu nanti kita lihat bisa dibenerin atau enggak. Kalau bisa dibenerin, kita benerin jadi draft yang kedua. Draft kedua mereka review lagi, habis itu jadi final. Kalau nggak bisa dibenerin ya mau nggak mau terpaksa harus direkam ulang. Nah, good audio recording itu ada dua ini ya, dua aspek besar gitu. Pertama itu musician sama singersnya juga harus perform well. Itu udah pasti kan. Dan audio quality itu tergantung dari audio equipment yang kita pakai dan skill dari audio engineer, audio recording sama mixing. Nah, yang saya perhatiin adalah begini, kalau kita minta reviewernya itu musicians, biasanya mereka nggak aware sama audio quality-nya. Yang mereka aware adalah on the performance quality. Artinya bagaimana musician itu play the performance sama singer itu bagaimana singer itu nyanyi. Audio quality-nya misalnya bassnya hilang, itu mereka nggak peduli loh. Mereka nggak fokus sama sekali di daerah itu, gitu. Tapi kalau sound engineer lain,
Sound engineer terutama yang nggak begitu ngerti musik ya, itu yang diperhatiin tonalitinya, ini nggak balance, ini treble-nya terlalu banyak, atau ini terlalu muffled, treble-nya terlalu sedikit. Nah itu jadi yang difokus sama dia tuh lain gitu, yang mereka awareness mereka terhadap quality itu beda aspeknya. Jadi kadang-kadang saya kalau misalnya kasih rekaman ke yang musicians, conductor, atau saya pernah dulu kasih satu recording yang saya beli karena saya suka audio quality-nya. Saya nggak ngerti performance quality-nya ya. Saya suruh Pak Billy dengerin nih. Pak Billy ini bagus nih rekamannya nih. Yang dia komen itu performance dari orkestra sama waktu itu violinis solonya. Yang saya sampai bingung-bingung. Oh, maksud saya bukan itu komennya Pak Billy. Gitu ya. Maksud saya ini rekamannya bagus sekali gitu. Tapi yang buat dia yang penting performance dari si musician sama itunya lah, orkestranya gitu. Jadi fokus otak kita tuh fokusnya di tempat yang berbeda. Nah, good audio itu harus dua-duanya harus bagus. Jadi kita perlu ada orang yang bisa review ataupun punya awareness of this both performance atau this both quality gitu ya. Saya pernah ngomong juga dulu sama Niko kan ya Niko ya. Niko masih around nggak? Nik. Sorry, ada telepon. Ya, Oh, udah. nggak apa-apa. Saya pernah ngomong kan ya, kita dulu pernah discuss kan mengenai audio quality kan. Jadi rata-rata yang didengar itu ini main nggak ada salahnya kok pianonya. Permainan pianonya bagus kok. Jadi dianggapnya recording udah bagus. Padahal mungkin equipment-nya atau teknik recordingnya belum menghasilkan audio quality yang baik gitu. Jadi kita harus dua-dua ini ya. Ini harus kita aware. Dan ini kalian baca sendirilah kriterianya lah. Oke. Mengenai audio splitting tadi ya, waktu kita milihin bagian-bagian yang bagus, itu biasanya antara di bagian yang silent ini, antara satu kalimat ke kalimat yang lain, itu biasanya ada nafas. Kalian bisa lihat nggak nih nafasnya nih? Ini, daerah sini. Ya, ini nafas nih. Ini nafas. Kalau bisa potongnya before nafas atau after nafas. Oke? Before dan after dong, no? Before or. Jadi mau split mana sih? Mas gue hilang mulu ya. Nah, ini. Bisa di sini boleh. Di sini boleh. Di sini boleh. Enggak, ini waktu selecting best takes. Ini bukan yang waktu lagi nggak nyanyi. Ini waktu lagi nyanyi. Oke. Nah, jadi misalnya kata-kata ini tadi ada. Ini nggak kelihatan di Zoom malah. Ini yang kelihatan di Zoom. Bentar ya. Nah, ini. Misalnya saya mau dari kalimat ini perpindahan ke kalimat ini, saya bisa potong di sini atau potong di sini. Ya, itu lebih natural kedengerannya. Nah, berikutnya, ini pianonya kan mulai di sini nih. Penyanyi yang satu udah bener, mulainya sama, yang penyanyi yang satu telat. Ini kita mesti geser. Nanti, tapi bagaimana biar yang depannya ini nggak kegeser, yang depannya ini jangan sampai kegeser, nanti ada caranya. Ini time alignment. Oke. Untuk di Reaper, pitch correction sama time alignment ini stretch segala macam itu dia udah free. Feature ini free di Reaper. Dan yang the best untuk soloist, untuk vokalis itu pakai metode ini. Ya, kita ganti ke sini. Oke, ini untuk render kita pakai yang high quality rendering. Itu setting di situ. Nah, ini pitch correction kayak gini buat yang belum pernah lihat ya. Jadi harus misalnya yang ini misalnya ya. Penyanyi ke tempat ting, biasanya kan ke tempat ting gitu kan ya. Nah, partnya itu kadang-kadang sama ke tempat ting. Nah, itu tempatnya itu biasanya kurang rendah. Nah, ini kita benerin di sini. Ya, ini contoh ya. Dia mestinya nyanyi di ini ke sini terus ke sini. Nah, ini bagian ininya sama nadanya kita benerin. Itu salah satu pitch correction. Nah, ini misalnya dia harusnya nyanyinya di sini. Tapi dia nyanyinya di sini. Nah, ini kita kasih garis. Garis itu artinya daerah itu kita mau nada apa. Ya, buat yang belum pernah do pitch correction. Garis itu artinya kita mau bikin bagian ini hanya sekitar 1/4 nih flatnya nih. Ya, kita rapiin jadi ke sini. Ini contoh lagi pitch correction, garisnya jangan terlalu panjang, ya. Garisnya lebih baik kurang panjang daripada terlalu panjang. Lebih natural, karena di bagian depannya ini
di bagian depan ini kita selalu ada transisi kan. Itu nggak usah di pitch correction nggak apa-apa. Pitch correctionnya bagian yang tengah-tengahnya aja. Ya, jadi jangan terlalu panjang pitch correction. Gambar-gambarnya jangan kepanjangan. Ngaku. Gue dulu awal-awal juga gitu. Kalau bisa semua gue garisin. Nah ini bagian yang ini kelihatan begini nih waveformnya. Nah ini kita bisa benerin pakai envelope ya. Simply kita kurangin aja volumenya. Ya nanti kita akan hands on. Jadi itu kalau napas dikurangin juga pakai itu tuh. Ah betul, napas bisa, sibilan bisa, plosive bisa. Sibilan apa sih kok? Yang two sharp, SS yang two sharp. Oke. Ya. Bule. Pak. Nah ini waktu kita mau ngerender, kenapa tadi kita pakai region? Karena kita akan, oke lah, saya langsung buka Reaper aja biar gampang. Ya, ini kenapa begini ya regionnya ya? Close saya dulu dah, mungkin geser-geser kali. Solve projects. No, open. Itu lu yang nyanyi mau? Apaan? Ketempati. Kayak bukan, nggak tahu sih. Siapa ya? Ini kenapa regionnya begini ya? Regionnya ngaco nih, mungkin karena tampilan kali. Karena digedein kali ya. Buka yang lain aja lah. Solve project. Open yang lain. Mana yang udah beres sih kemarin tuh apa sih jadi? Inilah 88 lah. Yang mana ya? Oke, ini salah satu contohnya. Oh, ini cuma satu. Nah, ini region tuh begini, ya. Kita bisa bikin region tuh begini. Kita select daerah yang kita mau, ya. Terus right click di daerah ini, di ruler ini kita right click, create region from selection. Nah, dia akan jadi region di sini, ya. Nah, region itu batas dari awal sampai akhir. Dan kita bisa kasih nama di region di sini misalnya song 2, ya, misalnya begini. Nah, nanti waktu kita render itu maksudnya semuanya di mix ya. File, render. Nah, itu kita bisa optionnya tuh banyak sekali di sini. Kalau master itu semuanya, kalau based on render matrix itu based on ini. Di sebelah kanan ini. Bentar ya. Nah, ini ya, itu represent ini. Oke. Jadi master mix itu yang paling atas. Jadi misalnya saya hanya mau render bagian vokal saya misalnya ya. Saya nggak mau semuanya. Saya bisa klik ini nih. Vokal saya doang. Vokal saya doang yang di daerah sini. Hanya bagian vokal saya yang akan dirender. Pianonya nggak masuk, suara Elita nggak masuk. Tapi kalau saya hanya mau pianonya doang, nah ini. Atau mau dua-duanya, mau tiga-tiganya, nah itu kalian tinggal pilih. Tapi finalnya itu di sini, yang master mix. Dan kalau saya pilih begini, misalnya ini kalian lihat ya, all project regions. Region render matrix. Kenapa ada 3 ya? Region rendernya cuma ada 2 kok. Bentar. Selected regions. Oh, enggak. Region render. Kok cuma ada 3 sih? Oh ada 3 ya nih. 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3 ya. Kalau saya kurangin nih misalnya. Nah, nanti jadi 2. Lihat nggak? 2 file. Ya. Nah, ini nanti namanya itu bisa disesuaikan di sini. Kalau saya kasih namanya misalnya ini KRI88 Lord of the Universe di nama regionnya ya. Saya minta nanti file name-nya sesuai dengan nama region. Tapi kalau misalnya begini kan harus ada final sama piano kan. Saya bisa tambahin lagi misalnya. Nah, di sini wildcards. Wildcards-nya misalnya project information, misalnya nama track-nya. Nah, nanti jadinya ada KRI88 master, ada KRI88 piano. Sesuai dengan nama track-nya ini. Nama track-nya akan dimasukin. Ya, itu jadi option untuk bisa inilah, untuk bisa ngerender di Reaper. Ya, ini banyak macam-macam. Ada marker, ada region number, ada tempo, time signature, whatever, banyak banget. Kalau misalnya ya, aku mute aja gitu suaraku gitu. Bisa. Terus render is okay kan? Bisa. Quality-nya is alright. Bisa. Tapi itu satu-satu lah kerjaannya. Ya, betul. Bisa.
Nah, biasanya kalau kita mau render ada 2 lagu, ya kita langsung render final kan, ya udah kita giniin aja. Nanti file pertama akan namanya sesuai dengan ini, file yang kedua sesuai dengan yang ini. Kita bisa lihat di sini, render to files. Gini. Kita kalau mau nge-render misalnya, gue mau render ini time selection ini doang nih, cuma segini nih. Mau kasih lihat sama misalnya Pak Billy, bagian ini salah atau apa, whatever. Nah, ini master mix, time selection. Nah, dia akan render bagian ini doang. Ya, dia akan render bagian ini doang. Dan dia render pasti yang master mix, yang seluruhnya. Kecuali misalnya, saya nggak mau ikutin vokalnya di mute aja. Ada pertanyaan? Bagian render. Nah, terus ini sample rate di sini. Channelnya stereo. Dan ini quality. Kita pakai yang HQ, high quality. Dan di sini bisa pilih, mau MP3, mau FLAC. Tadi setting 96.000 kok, tapi untuk render sample rate-nya 48.000. Benar, betul sekali. Karena nanti waktu kita do pitch correction atau time stretching untuk benerin time alignment itu 96.000. lebih bagus kalau kita do in 96K. Tapi kalau 96K itu kegedean filenya dan belum tentu compatible sama all devices. Okay. 48K is most of the time compatible with all devices. Kita mau cari compatibility untuk di final rendernya ya. Kemarin kita bisa tuh apply. yang untuk CR recording kenapa formatnya WAV? Karena dia mau jadi CD. Beda ya? Ya, nggak compatible nanti sama ininya CD burning toolnya. Oke. Oke, nah untuk ini, untuk apa namanya, loudness ya. Untuk loudness itu ini, saya pakai DP Sorry meter. kok, Bram, boleh nanya nggak kok? Ya silakan. Iya, yang tadi saya gak kelewat itu yang apa? Stretch time ya. Stretch time itu kan bisa kan kita gunain misalnya kalau ada misalnya suaranya kita demen nih suara si orangnya gitu, tapi dia nyanyinya lebih dia habis sebelum waktunya gitu kan. Iya, benar. Nah, biasanya kan kita menggunakan stretch time. Nah, pertanyaannya Betul. itu pitch-nya ngaruh nggak kok kalau stretch time-nya si ini? Kelebihannya Reaper, pitch-nya nggak pengaruh. Dia pitch-nya tetap konsisten. Oh, dia pakai kita kayak bikin 2 titik itu kan kok yang pakai yang U itu kok nggak salah apa shortcut sih. Kita langsung ini ya, kita langsung hands on ya. Rendering ada pertanyaan nggak? Mesti coba-coba sih. Kalian rendering ya. Aku biasanya langsung di atas region itu right click render region. Ya bisa juga. Nanti waktu lagi rendering, ini DP meter ini kita launching ya. Kita nyalain di sini. DP meter ini kita pilih -14. Ya, ini banyak defaultnya. Lihatin ini banyak ya. Kita pilih yang kita mau karena kita mau ngikutin -14. Ya. Oh, jadi sebelum rendering ini di dan di reset dulu. Karena dia selama kita nyoba-nyoba juga dia activated. Ini hanya monitoring aja. Nah, terus misalnya saya cuma mau ngerender yang ini misalnya yang 1 ya. Lagu 2 ini dimatiin. Oke, misalnya saya ngerender ini. Hasilnya dianggaplah testing lah. Di sini tambah tes. Gitu. Render. Nah, kalian perhatiin ya. Nah, selama rendering, dia akan kasih integrated loudness-nya. Perhatiin nggak? Nah, ini berarti dia too soft. Berarti total loudness-nya sebenarnya -14, -3,1, jadi -17,1. Ya, ini a bit soft. Target kita ininya 0. Nah, gimana caranya? Itu sebabnya saya kasih folder yang di atas paling gede ini, region level trim. Misalnya ini kurangnya cuma 3,1 kan? Saya tambahin aja di sini 3,1. Oh, tunggu, ini mesti minta close dulu dia. Close. Ini ya. Ini saya tambahin aja 3,1. Ini sudah berapa nih? Dan 0,1 ya? Berarti jadi 3,2. Minus apa enggak kok? Plus, karena ini minus kan. Berarti kita too soft. Kita mau make it louder. Nah, setelah begini, render lagi. Ya, oke, ini di reset dulu. Di render. Lagi ya. Dia bilang mau override nggak? Ya override aja.
Nah ini, oke? Astaga, render doang aja kayak begini. Makanya lu dengerin kita punya 100 lagu ya. Sama semua. Sama semua loudness-nya. Kok mau nanya kok? Ya. Itu integrated loudness itu dia cara ngitungnya dia average dari awal sampai akhir gitu. Yes. Buat dapetin gitu. Yes. Jadi makanya kita cuma lihat value yang paling akhirnya aja. Gitu. Yes, betul. Betul. Jadi nanti kalau plus minus juga dia akan kurangin semuanya gitu. Enggak, dia hanya monitor, dia hanya kasih tahu loudness kita berapa. Dia nggak do everything other thing with our song. Dia cuma kasih tahu. Another ini rendering ya. Nah ini target kita minus 14 yang tadi saya udah kasih unjukin. Ini kita bisa pakai ini juga loudness penalty. Ini caranya gini. Kita pakai web. Mesti diupload dulu. Nah ini, bentar saya buka salah satu file ya misalnya ya. Yang etok Yang whatever lah. Ini semua yang etok yang belum dia papai. bentar. Anggap aja yang ya inilah misalnya 198 lah. Ini bukan yang ini, yang udah di trim ya. Yang ini misalnya nih. Yang bukan draft yang mana? Yang ini ya. Nah, ini misalnya ini ya. Ini kita bisa drag and drop ke sini. Nanti dia hitungin. Ups, saya masih bukan di 48 ya. Coba bentar. Audionya pakai ini aja. Speaker Realtek. Nah, di refresh. Dia minta audio device-nya work at 48 untuk ngitung ini. Nah, processing, dia nggak upload, dia nggak ambil file kita, dia cuma kasih tahu. Nah, itu dia. Sama YouTube udah cocok lah. YouTube cocok, Tidal cocok, Amazon Music sama. Ini 3 ini ya, YouTube, Amazon Music sama Tidal, dia pakai loudness system, loudness target yang sama. Sisanya beda. Minus 14. Ya, sisanya beda. Yang paling soft itu Spotify. Jadi kalau kita upload musik yang sama ya ke YouTube ya, kita akan dapatkan loudness yang sesuai dengan yang kita upload. Tapi kalau kita upload ke Spotify, lagu kita akan diturunin volumenya by 1.2 dB. Softer. Ya, ada pertanyaan? Oke, kita langsung nextnya apa lagi ya? Tadi yang stretch tadi tuh. Ya, stretch. Oke. Ini loudness ya. Itu loudness kayaknya pluginnya ada di tiap track juga ada kan? Kadang aku mau lihat kira-kira berapa per tracknya. Oh, pantas. Ya itu. Saya pernah lihat. Oke. Kalau mau yang penasaran, mau tahu bagaimana mathematically LUFS itu diituin, saya anjurin lihat yang ini nih. Ini hardcore punya matematika. Jadi dia tuh perceive human loudness, udah pakai Fletcher-Munson curve segala macam. Karena kita dengar loudness di mid frekuensi sama bass sama treble tuh lain kan. Kuping kita kan nggak linear. Dia udah pakai karakteristik dari kuping kita untuk memperhitungkan bakalan kedengaran loudness-nya konsisten atau enggak. Dan dia juga exclude silent. Jadi misalnya ada silent itu nggak di average sama dia. Kalau nggak Iya, kalau nggak kan banyak silent jadi nanti terlalu soft atau terlalu loud semuanya kan. Don't worry, itu udah canggih punya lah pokoknya lah. Oke, kita hands on ya. Oke, sekarang listening. Listening dulu deh. Langsung aja yang udah kita ituin PR-nya. Susah. Mana Reaper gua? Nah ini close dulu, close all project. Open. Aku ngerasa ya, kalau suara piano tuh lebih kedengeran bedanya kok. Tapi kalau udah ada suara orang nyanyinya, udah susah membedakan A sama B itu. Oke. Ini ada masalah nggak? Oke, saya nggak usah play lah ya. Menurut kalian bedanya apa yang pertama ini? Piano A sama piano B? Boleh di unmute. Silakan memberikan jawaban Anda. Aku ngerasa piano B itu lebih depan. Kalau A tuh kayak di tengah, di belakang gitu dengernya. Oke, yang lain? boleh tebak kok. Ya, silakan. Yang A mono, yang B stereo. Benar sekali, 100 buat Jason.
Jawabannya gitu doang. Kita Mono kecilin dan dikit dulu, stereo. kecilin biar nggak terlalu kenceng. Ya itu kenapa yang lain kenceng banget? Kaget. Oke. Iya, 23 LUFS. bentar. Control Alt Solo. Jadi sambil dengerin bisa gini nih. Nah ini ya. Dengar nggak yang YouTube? Di Zoom? Enggak. Enggak kok. Enggak, Zoom gak Enggak. dengar. enggak denger. Zoom kedengeran nggak? Enggak. Nggak kedengeran kok. Oh, Zoom nggak kedengeran ya? Oh sorry. Sorry. Tadi tuh udah diganti apanya itu? Ini routingnya Routing. lagi tiap kali buka dia routingnya beda lagi. Dia routing standar. Ntar yang ini nih mesti tambahin. Ini artinya ya saya ada beberapa mix di audio interface saya keluarin ini yang buat Zoom. Nah, Tenang kalau laptop nggak begini. kalau Mac nggak begitu ya. Ya, Oke ya dengerin ya. Nggak tahu di Zoom bisa denger nggak? Udah. mono. Stereo. Oke. Itu setting. Kalau cek. Itu settingnya di mana kok? Hah? Mono stereonya tadi setting di mana ya? Oke, ini sebenarnya rekaman Pak Billy ya. Yang untuk bikin yang ini saya cuma ambil satu channel dari sini saya duplicate biar kelihatannya sama. Padahal sebenarnya jadi mono kan. Jadi ini kan left channel, misalnya ini left channel sama ini kan agak beda dikit nih. Liatin nggak? Ya. Kalau ini kan kedua-duanya sama persis. Jadi secara visual kalian nggak bisa langsung lihat gitu loh maksudnya. Tapi pas tipuan. Kobram rekaman ini kan udah stereo kan? Oh, iya, rekaman stereo kita pakai 2 mic. Pantesan ada 2 gituan ya. Gimana Jakarta, Bandung? Bisa dengar nggak bedanya? Halo? Iya. Kalau nggak bisa kedengeran kalian mesti jadi yang nyanyi loh. Bukan yang ngedit. Amin. Oke, ini nomor 2 sama nomor 4 terus terang susah. Saya yakin lewat Zoom pasti nggak bisa denger. Kalian mesti dengerin langsung di PC kalian masing-masing. Oke, langsung aja. Nomor 2 bedanya di mana? Ada yang bisa denger nggak? 2 sama 4 jujur memang susah. Jadi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Aku pikir semuanya ini cuma mono satu stereo. Ya enggak lah. Ayo dong Jakarta, Bandung dong. A sama B, 2 sama 4 sama ini. Halo. Langsung aja ditunjuk muridnya Suruh Baskara. denger atau gimana nih? Ya, iya langsung kasih jawabannya. Kan udah dengerin, udah gue suruh dengerin dari minggu lalu. Iya. Pitch kali kok ya. Pitch kali. Enggak, pitch-nya sama. Itu ini kan 2 orang nih yang nyanyi. Lord of the universe, hope of the world, Double ya? how your creation cries out for release, looks for you, longs for you, watches and waits, prays for your kingdom of justice and peace, make a redeemer triumphant one. Emang susah sih. Balance-nya ya, hah? Yang atas vokalnya mono, dua-duanya di tengah. Yang bawah vokalnya satu di kiri, satu di kanan. Astaga. Panning, Sekarang jadi di panning. sini panning. Ini sekarang dengerinnya gue cuma satu doang bro, speakernya bro. Oh, nggak bisa denger, mesti pakai headphone. Iya makanya. Oke, itu maksudnya di situ. Jadi untuk pas Coba diulang. female, ya dengerin di rumah aja lah. Pas dengerin apa maksudnya pas female pas nyanyi 2 orang itu kita panning sedikit, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Kenapa? Kan nggak mungkin 2 orang nyanyi di satu space yang sama kan, nggak mungkin kan? Iya. Nggak masuk akal kan? Apalagi 4 orang gitu, semuanya mono di tengah. Gimana Berapa caranya persen? tuh begina orang 4 persen? orang bisa berdiri di satu tempat yang sama kan nggak mungkin. Pertanyaannya berapa persen bro? Oh, standar saya pakai yang paling dikit ya, karena saya sebenarnya prefer vokal itu di tengah, ya. Prefer vokal di tengah, berarti pendingnya jangan kebanyakan. Saya cuma 15% ke kiri, 15% ke kanan. Oke. 15% itu udah susah didengar, tapi kedengeran. Iya. Ya, jadi just minimum aja.
Yang nggak denger jangan merasa sedih. Saya aja nggak denger. Nomor 4 apa nih? Nomor 3. 3 ini apa ya? Ini loudness kali, yang satu gede banget, barang satu kecil. Yang di atas itu seluruh choir. Ini kenapa saya kasih contoh ini? Karena selama ini saya dengar rekaman-rekaman banyak juga yang dari GRI ya. Itu mau puluhan orang ditaruh di tengah semua. Nggak ada panningnya sama sekali. Bandung ya. Bertobatlah. Tapi kalau 100 suara gitu gimana panningnya? Saya spread 45% ke kiri ke kanan dalam bentuk vokal. Ini saya lupa. Ini kalau nggak salah tenor saya taruh di 45% kiri. Sopran saya taruh 15% kiri, alto 15% kanan, bass 45% kanan gitu. Jadi apa tuh? Jadi kita merasa kayak dengerin choir besar gitu loh. Memang kalau kita di gereja duduk dengerin choir besar kan juga suaranya dari kiri ke kanan kan, nggak mungkin di tengah doang kan. Jadi buat teman-teman yang ngerjain choir gabungan online gitu ya, jangan lupa di panning. Di spread gitu loh, biar kedengeran itu tuh choir, bukan satu orang nyanyi di tengah gitu. Dan ini triknya memang orkestranya udah di panning, jadi orkestranya udah stereo. Jadi makanya agak susah dengerinnya. Yang nomor 4 sih, ini susah. Jujurnya susah. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Susah ini memang. Ini saya play di mana ya? Play di sini dah. Play dari depan juga boleh. Ini yang B. Lord, who may dwell in your tent, who may live on your holy hill, he whose walk is blameless, and who does what is righteous. Berapa orang yang nyanyi? 4. Yang udah tahu jangan jawab dong. Jakarta, Bandung. Kedengeran nggak 4 orang nyanyi? Mana yang lebih balance? Cewek cowoknya? A apa B? Ya lagi ya. Yang mana, yang B yang mana? Ini sekarang B. Ini sekarang B ya. Lord, who may dwell in your tent, who may live on your holy hill, he whose walk is blameless. A lebih balance. Yang A lebih Yes. Gue denger Yes. Yang B itu suara cowoknya saya kecilin. Nggak balance antara cewek dan cowoknya. Lebih kencang yang kedua. Lebih balance di A. Suara cewek cowoknya. Ya ini contoh-contoh ya. Kalian yang harus kalian dengerin waktu lagi ngedit. Astaga. Ya ini memang yang kita kerjain. Ini kok panning juga kok yang berempat ini. Enggak, ini udah panning semua. Ini udah panning semua. Yang beda di levelnya, bukan di panningnya. Jadi yang lebih balance yang A. Kalau Kobram bilang tadi udah minus 23 semuanya bakal sama kok. Yang ini kan sengaja dibuat untuk testing. Oh iya, tapi cara ngeditnya gitu kan, pertama-tama bersihin aja 23 gitu kan. Iya. Oke. Gatel kalau nggak kuping gua. Ini kan sengaja buat ngetes siapa yang bisa denger bedanya. Zin, kalau yang tadi kok panningnya cowok di kiri, cewek di kanan. Bener, gitu ya. Saya biasa cowok di kiri, cewek di kanan. Regardless bass and Kalau orang habis kalau di wedding itu berdirinya gimana sih? Gue lupa juga. Gak tahu, gue lupa. Pokoknya cuma kebiasaan aja. Cewek biasanya saya taruh di cewek di
di kanan, cowok di kiri. No special reason sih, just kebiasaan aja. Umur Oke, panjang di nomor 5 tengah-tengah. apa nih? Ini sekarang yang A nih. Oh bangkitlah, Suaranya Elmo. kabarkan Injil Tuhan pada Yang B. Oh bangkitlah, kabarkan Injil Tuhan. Balance antara dia dan piano. Enggak. Yang B nyanyinya lebih bagus dari yang A. Ini selection of best takes. Itu begini. Coba kamu dengerin ya, nyanyinya lebih bagus yang B daripada yang A. Waktu gitu. R ya, Again, waktu again, pronounce again. R-nya itu loh. Oh jadi 2 take berbeda ada. Ini two different takes. Pada waktu R ya. R. Heeh. Tadi Dan yang- waktu dia nyendoknya juga spooning-spooningnya itu di A lebih banyak spooning. Oh bangkit. Dengar nggak? Oh, bukan bang, bukan gitu tapi bang, kedengeran nggak? dia ragu-ragu itu. Lagi. Iya, makanya udah cukup lah. Maksudnya itu faktor-faktor itu penting mesti diperhatiin. Dan akan lebih baik kalau dari awalnya nggak ada udah. Nah, ini apa nih? Dirikanlah takhtamu. Sekarang yang B. Dirikanlah takhtamu. Haknya. Benar. Intelligibility. Ya, intelligibility-nya yang A nggak jelas. Dirikan ngah, bukan dirikanlah. Itu penting sekali untuk ini. Karena kata-kata itu Pak Billy waktu dengerin rekaman kita yang pertama ya. Ini ngomong apa sih ini orang? Waduh. Oh iya, Sama. ternyata mesti sampai setrik itu rekamannya ya. Jadi setiap kata, setiap suku kata harus jelas. Itu bisa diedit meh? Nggak bisa. Itu penyanyi kan? Nggak bisa. Rekam ulang. Terutama yang bahasa Inggris, Bro. Makanya itu Pak Billy Iya. maka komplain itu sebaiknya bahasa Inggris semua kasih ke Singapura aja katanya. Mampus. Di sini kan kita nyanyinya Singlish. Singlish. Iya, memang maksudnya itu Oh ya, iya, tapi memang ngerti ya. kayak logat itu ya, itu nggak bisa hilang loh kalau dinyanyi. Oh Iya, itu iya, susah. masalah loh. Masalah. Terus yang R-nya kurang ya, R-nya kurang tuh. Mm-mm. Iya. No offense tapi ya akan beda. Jadi biasanya sih kita di sini ya, terutama kan kita kasih jadwal lagu ke singer ya. Kita mesti minta singer itu review sendiri buat dia itu cocok enggak Hmm. ya. Tapi kalau buat kita itu nggak cocok, ngapain suruh dia review? Kita bilang either ganti penyanyi, mungkin lagunya diganti untuk yang minggu depan ini misalnya karena pianisnya udah latihan 3 lagu itu kan nggak bisa diganti ya. Iya. Tapi kita bisa ganti penyanyi gitu. Iya. Dan khusus untuk masalah ganti penyanyi ya, jangan offended gitu. Di Singapura udah sering. Iya. Di Singapura udah sering. Dalam arti mengenai gini, kita udah nyanyi. Setelah draft di review, Udah diedit sendiri. nggak cocok kayaknya nih penyanyinya ya, ganti aja ya. Oke, ganti. Nah, itu mental itu yang perlu ada. Itu perlu ada mental itu ya. Jangan nangis, besok nggak mau nyanyi lagi. Enggak, masalahnya bukan begini. Masalahnya udah disuruh nyanyi, terus disuruh ngedit sendiri. Nah, Udah gitu disuruh review Itu- sendiri diganti. Itu Iya. rendah hati itu namanya. itu ya. udah hati. Nggak, tapi sebenarnya dari Patah segi misalnya saya ya, kalau misalnya saya yang nyanyi dan saya harus menurut orang itu nggak bagus gitu. Daripada keburu dipublish dan orang lain denger saya nyanyinya jelek, mendingan nggak dipublish loh. Iya, Mendingan ganti orang lain. Itu buat saya pribadi itu better gitu loh. ya. Ya kan, Yakin kita kan aja. nggak sempurna, kita nggak selalu bisa nyanyiin semua lagu dengan baik. Jadi ya kita lihat dulu, ini kayaknya nggak cocok nih sama style nyanyi gua atau suara gua nggak nyampe gitu ya. Ya minta ganti penyanyi aja gitu. Ya, itu lebih baik begitu sih. Benar-benar. Oke ya. Nomor 7 nih apa nih? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari. Mono stereo no? Bukan, yang satu pakai efek, satu nggak pakai efek. Oh. Dry. Reverb ya Pak? Yeah.
Nah, ada reverbnya dikit yang atas. Yang atas yang aku pakai. Yang atas Ya, pakai ya. jelas. Kalian prefer yang mana ya? Kayak bawah lebih. Wet lah ya. Kalau buat nutup sih sebenarnya pakai reverb lebih nutup ya. Ya, heeh. Yang minor yang minor bisa agak ya kebantu lah maksudnya. dengan Benar, reverb. benar. Ada pendapat yang lain lagi? Ini semua sampai sini, abis itu kita hands on yang kedua. Astaga, banyak amat yang mesti perhatiin. Ada komentar? Bro, kita sampai jam berapa ya, Bro? Aduh, gue juga nggak tahu nih. Ini yang terakhir dah. Ini yang ini kasih lihat ini abis itu udah kali ya. Saya juga udah mesti rekaman tuh, udah pada nunggu-nunggu 8 orang tuh. Oke, ini editing ya. Pertama, misalnya ini yang saya mau kasih tahu nih kayak gini. Ini kan item bisa di move ke mana-mana nih, berarti ya, bebas ya. Nah, abis itu kalau kalian mau trim, kalian bisa trim begini aja langsung. Misalnya mau di depannya mau ngilangin apa namanya noise di depan misalnya saya nggak mau gitu ya. Ini bagian ini saya mau hilangin noise-nya, diginiin aja. Terus kalian lihat nih, dia kan snapping ya. Kalau nggak mau snapping, di sini magnetnya diangkat. Itu Alt S, ya Alt snapping. Nah itu diangkat begini, dia jadinya bisa free gini ya. Oke? Terus nambahin 1 secondnya dari situ. Yes. Dari sini misalnya sini kita lihat berapa nih? Dia 01. Ya, 01 berarti mundur 1 loh. 0 berarti kan? Sorry. Nah, terus dari 1 second, dari 1 second begini, nah ini dikasih ini. Itu gimana Ini tuh? fade in. Ke pojok sini. Nah, pas dia ini liatin nggak? Ini bentuknya gini. Kalau kita naik ke atas bentuknya gini. Nah, begini jadi fade in. Nah, begini jadi trimming. Ya, ini trimming. Ya. Yang di atas ini fade in. Ya. Garis di tengah ini bukan default ada, defaultnya nggak ada. Ini udah customization. Nah, ini untuk ngecilin sama ngerasin, langsung bisa di sini tuh. Lihat nggak? Waveformnya hilang. Ini udah Ya. custom ini. Ini custom. Makanya kalian import yang custom yang saya kasih udah langsung ada ininya. Ini kalau fade out tuh berarti nariknya dari kanan ke kiri. Ya, di sini nanti ada langsung fade out di sini. Nah, ini di sini. Nah, ini lihat nggak? Yeah. Ya, ini langsung jadi fade out. Bentuk fade outnya juga macam-macam. Pakailah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini. Hah? Ya, kalau misalnya di sini umpamanya ya, di daerah sini ternyata ada jegluk. Nah, saya mau di fade out secepat mungkin kan? Pakailah yang ini. Nah, dia ngecilinnya lebih cepat, lebih curam. Karena Cobra mau maintain 1,5 second itu. Yes, maintain. Nah, terus misalnya kalian nge-split ya. Nge-split di sini misalnya. Di split. S. Nah, ini di split ya. Nah, ini ternyata splitnya salah, mestinya sebelah sini. Itu nggak usah dikontrol Z, undo, terus split lagi, nggak usah. Ini waktu dia lagi berubah begini, ini dia bisa geser splitnya. Lihat nggak? Ya, dia berubah jadi 2 ini. Nah, ini dia geser split. Oke. Nah, sekarang yang stretching. Stretching itu contohnya yang mana? Ini time alignment nih. Time alignment yang ini ya. Oke, kalian kalau mau milih time selection itu bisa langsung double click the region. Regionnya di double click dia otomatis time selection. Lihat nggak? Yeah. Ya. Oke, kita lihat sekarang di bagian ini. Ya, keras banget. Zoom kedengeran nggak? Enggak. Oh, oke. Routing lagi. Oke. Ini beda sama usual yang RPP biasanya kok. Oke. RPP file itu kan projectnya ini ya. Projectnya Reaper. Nah, Reaper itu di dalam folder itu ada project file. Project file itu hanya isinya informasi, media filenya itu diapain aja. Misalnya di cut, di loudness-nya di increase atau apa, itu semua di RPP file. Tapi file aslinya, wave filenya itu nggak berubah, nggak diapa-apain sama dia. Dan untuk bisa ngedit, misalnya saya kirim ke Elmo gitu ya. Itu dia perlu the whole project.
the whole folder itu dia kirim ke Elmo. Nah, tapi nanti Elmo setelah ngedit, dia kirim ke saya karena saya udah punya the whole project kan. Dia nggak perlu kirim seluruhnya lagi, dia kirim RPP filenya aja. Karena media filenya saya udah punya. Ya, dia bisa kirim sebagai version 2 atau version 3. Nah, itu begitu. Oke, misalnya ini ya. Mana tadi bagian-bagian yang, nah ini nih bagian ini dia nggak, ini nggak masalah ya. Bagian mana sih? Saya sampai lupa. Oh ini. Nah, bagian ini masuknya nggak bareng. Kedengaran nggak? Ya, saya duluan baru Juwita kan? Ya. Jadi ini suara saya masuk di sini, ini suara Juwita di sini. Nah kita lihat, misalnya yang bagian ini udah bareng nih. Bagian ini udah lumayan bareng kan? Kira-kira lah ya, udah lumayan bareng. Yang nggak bareng tadi bagian yang itu. Nah yang bagian itu saya mau stretch. Itu di sini di split. Saya mesti split. Nah kalau misalnya saya stretch bagian ini, karena ini udah di split, dia nggak akan affected. Oke? Nah dia nggak affected. Nah ini, nah saya juga nggak mau dia affect bagian yang sini kan. Karena bagian ini anggap aja let's say udah bener lah. Jadi saya split di sini lagi. Split di sini lagi. Nah, tapi saya mesti ada tempat di mana saya bisa nge-stretch dia kan. Sebenarnya saya nggak perlu split yang punya saya sih, salah. Mestinya nge-split yang punya dia aja. Nah, ini saya perlu split di sini lagi. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, saya nggak mau affecting bagian ini, saya nggak mau affecting bagian ini, saya cuma mau memperpanjang dia doang. Tapi untuk memperpanjang dia, artinya ada satu bagian yang harus dikompres kan. Yang ini di stretch, yang ini ke kompres. Nah itu sebabnya saya harus cut di bagian-bagian tertentu yang ini dikompres nggak masalah, cuma nafas kan, ya kan? Nah kalian lihat nggak ini waktu dia di sini dia ada tanda panah 2 begini kan? Press Alt, dia berubah jadi apa? Tangan. Jadi tangan. Tangan ini stretching. Nah begitu saya klik, saya drag, dia bisa ke stretch. Lihat nggak? Yeah. Ya. Oke, sekarang playback. Tuhan milikku. Bareng kan? Tadi nggak bareng. Nih, ya, Itu Ctrl Z ya. Pas di stretch itu nggak. Nah, ini sekarang gini kan. Nah, ini nggak bareng, sayanya duluan. Nah, ini setelah itu redo. Ya. Nah, ini sama dengan bagian ending. Bagian ending juga sama. Misalnya, for example ya. Just example, misalnya split di sini. Alternate, press Alt. Nah, dia jadi tangan. Misalnya dia gini kan endingnya nggak bareng kan. Ya. Nah, kita bikin yang kayak sama kayak tadi gitu. Nah, ini kita giniin. Nah, biar sama. Dijamin tidak berubah, tapi dia masih natural, kalau bisa jangan lebih dari 25% stretching. Tapi biasanya kalau untuk satu suku kata doang nggak kedengeran sih. Jadi apa lebih baik misalnya Tuhanku, Tuhan milik. Pas Tuhannya aja di cut-nya Tuhan terus di split gitu. Itu case by case. Okay. Ya. Play by your ears. Oke. Oke, terus misalnya kalian ngopi ya. Misalnya ngopi ini, saya ngopi bagian ini misalnya di sini ya. Bisa di copy. Ini saya ngopi copy selected area of item. Nah, ini kan saya ngopi bagian ini nih. Ya, anggaplah aja saya misalnya paste di sini. Di track ini. Nah, ini ya, bagian yang ini tadi yang saya copy kan. Terus ternyata kayaknya ngopinya kurang panjang ya, kependekan ya, misalnya ya. Ini tuh nggak hilang informasinya. Sih? Ya, jadi nggak usah nanti copy paste lagi persisin. Ini the whole thing is still here. Ya, oke? Ini buat apa kok copy paste? Piano misalnya. Ganti salah satu suku kata, ini the whole thing nggak bener, mesti taruh sana atau itu nggak. Ini biar kalian ngerti konsepnya Reaper. Okay. Ya, konsepnya Reaper tuh nggak hilang, the whole thing itu nggak hilang. Ini splitting gini cuy, kalian nggak perlu resplit, ini tinggal digeser-geser gini dia udah ini. Nah. Oke, apalagi ya?
time alignment gitar udahlah ini sama aja. Ini gitar nih, aduh ini banyak bener yang mesti di time align. Ini kan nggak sama nih, pelentingnya nggak sama nih. Ini semua dipotong-potong, cut, slice, stretching sana, stretching sini nih. Misalnya ini ya, yang ininya tadi mana saya delete dulu. Aduh. Oke. Salah. Nah, denger ya? Cetok. Ini nggak sama kan? Tuh. Ya, ini juga bisa dibenerin. Ini kan sama ini mestinya sama nih, bareng nih. Nah, itu bisa digitu-gituin juga. Misalnya ini dipotong, atau ini dipotong dulu, terus ini dipotong lagi ya. Ini potong sini, habis itu di stretch bareng gitu. Bisa emosi gue. Itu udah ngebayangin susahnya itu dong, narik napas. Sebenarnya cuman ya masalah splitting at the right place itu aja sih. Masalah pertamanya itu kita denger nggak ada that kind of imperfection. Ya makanya kita mesti minta kalau misalnya gitar ya, kita minta dia review setelah kita draft. Nanti dia akan kasih tahu nih detik ini nggak bareng, tolong dibuat bareng. Nah, catat. Oke. Ini contoh pitch correction aja. Apabila nanti Kristus memanggilku. Salah di mana? Non. Ininya kan, ku-nya ya. Bukannya nan-nya kok. Coba kita lihat ya. Mesti dinyalain dulu dong, hijau, no? Betul, tuh Pak. Si hijau ya. Ini namanya reaction ya. Kalian search di daerah misalnya ini kalian double klik ini. Double klik bagian kosong ini, dia yang sebelah kanan akan langsung ke bagian yang efek. Ini efek-efek yang kita bisa pakai. Tuh klik add aja kok, klik add. Iya. Ini udah favorit ya. Nah, di sini itu adalah reaction. Oh, nggak masuk sih ya. Ya udahlah, whatever lah. Ini udah ada di sini. Jadi kita taruh di bagian manual. Dia bisa kalau kalian males, bisa juga coba pakai yang otomatis dulu gitu ya. Tapi kadang-kadang otomatis bisa lari. Jadi ya jangan deh. Case by case gitu ya. Nah itu. Nah kalau yang manual, ini mestinya kan di sini nih. Langsung fales baru mulai. Enggak, itu menantiku di belakang itu. Nantiku. Mestinya kan segitu kan. Dia naik kan. Nah. Ya ini nanti kalian coba dengerin lagi lah di rumah lah. Ya ini maksudnya begini. Kalau misalnya dia mestinya nyanyinya di G, dia nyanyinya naik begini, ya kalian bisa gini. Atau dinaikin kalau misalnya dia flat gitu ya. Cuman masalah gambar-gambarnya doang. Tapi ingat ya, ini garis-garis ini dia tidak mengikuti ini. Jadi kalau item ini, yang ini misalnya saya geser ya. Misalnya ini saya geser dikit misalnya segini ya. Kok dia enggak? Oh, sorry, belum nyalain. Tuh, lihat nggak? Jadi karena saya geser, lokasinya kan jadi beda kan? Nah, ini garis itu nggak ngikutin. Nah, itu hati-hati. Jadi retune itu kalau semua item sudah nggak digeser-geser lagi baru di retune. Dan kalau retune-nya misalnya ini buat suara 1, buat suara 2 sama, kalian bisa copy. Ya copy aja gitu. Copy selected FX, taruh di tempat lain, nanti paling geser-geser dikit gitu ya. Atau misalnya select all, buat cowok misalnya, cowok kan lebih rendah. Nah ini select semua, Ctrl A gitu ya, turunin aja garisnya. Nah ini buat cowok, suara cowok di mana gitu. Nggak, kok bisa miss tune gitu, dulu bisa kompakan ya? Emang bisa kejadian gitu ya? Enggak, daripada kita manuali satu-satu gitu, suara cewek dulu tuh suara cowok, itu kan double work. Jadi pertama misalnya ngerjain dulu semua suara cewek, udah gitu di copy paste ke yang cowok. Terus itu, jadi kan nggak masalah kalau dia nyanyinya udah bener, di retune sendiri juga nggak masalah gitu loh. Dan retune juga bisa mengurangi vibrato sih. Kalau kayak suara saya sama Juita yang udah dekat kepala 5 ya. Itu kan udah semitone reverb-nya gitu ya, apa vibratonya itu pakai retune lumayan mengurangi.
Oke ya, rasanya saya udah mesti berhenti, ini udah jam 9. Pertanyaan-pertanyaan ini aja deh, di apa namanya nanti lewat ini ya. Ini tuh namanya ini, envelope. Ini envelope buat apa sih? Envelope tuh ya, misalnya bagian, yang itu kemarin gue benerin suara lu pakai envelope. Iya. Misalnya ya. Volume. Ini tuh volume envelope tuh banyak banget gitu loh. Misalnya ini bukanya di sini nih. Nah, ini banyak sekali yang bisa enable. Ini panning, misalnya panning ya. Ini saya contohnya inilah misalnya ya. Ini ada panningnya kan, yang ini panning ya. Nah, ini buat gambarnya pakai kontrol. Bisa bikin 1 titik, 2 titik bisa, atau gambar misalnya begini ya. Saya gambar gini ya. Nah, ini pakai kontrol. Dengerin deh left right-nya. Lari dari kiri ke kanan kan, ya. Karena ini atas left, bawah ini right gitu. Itu biasanya saya adjust di situ. Di sini misalnya ya, suara ini saya adjust sedikit ke right, suara ini saya adjust sedikit ke left, itu gitu caranya. Dan kalau kalian udah configuration yang tadi saya kasih itu udah di load ya, itu ada ini penting nih. Nah itu artinya gini, misalnya gini ya. Ini saya do time selection, misalnya ini bagian vokalnya, anggaplah ini vokalnya cowok ya, yang ini ya. Ini orangnya nggak kelihatan. Kalian select dulu sekali, ya, terus kalian klik ini, ya, dia akan bikin 4 titik di sini, 1, 2 di sini, 1, 2 di sini. Nah ini udah kalian tinggal geser-geser, tuh liatin nggak? 35%, 38% ke left, atau mau ke right, 48% ke right. Jadi nanti setelah dia nyanyi dari sini, misalnya ini center. Nah, kesini dia akan ke pan ke right. Nah, ini biasanya waktu lagi duet, saya bikin begini. Kalau ini volume, sama juga. Diklik dulu, terus bikin 4 titik ya. Nah, ini bagian ini saya mau kecilin. Misalnya, saya mau kecilin. Nah, ini saya kecilin ya. Nah, nanti kalau waktu lagi play. Jadi kecil. Nggak hadir. Nah ya, maksudnya gitu. Jadi ada satu bagian-bagian yang misalnya yang kemarin itu, air yang tenang, itu musiknya tenang tapi too loud. Nah bagian yang gendutnya itu saya giniin, kecilin dikit, khusus di suku kata itu atau di kata itu bisa. Kok belum tahu dari mana yang hijau itu volume, yang panning tuh yang orange? Ini? Oh, Kobram udah bikinin gitu. Enggak, ya? otomatis. Begitu misalnya ini ya. Sebenarnya volume bisa misalnya ini. Nih, nyalain volume. Di sini ada volume before effects, ini volume after effects. Ini volume before effects. Oke. Nah, volume pre effects nyalain. Atau kalian mau trim atau mute. Ini bagian-bagian, ini mute envelope ya. Itu bagian-bagian yang kalian bisa mute. Misalnya kalian nggak potong, kalian mau mute. Misalnya bagian ini saya mau mute. Dipilih 4 titik. Ini di mute. Oh, dia cuma bagian itu doang. On off doang. Bagian itu doang di mute. Oh, aku pikir kayak ada envelope. Kalau kalian setiap poin dari FX itu bisa ada ininya. Jadi kalau misalnya ini saya kasih banyak efek ya. Misalnya male singer ini efeknya banyak. Anggap aja contohnya saya kasih efek change ya. Anggap aja ini misalnya suara saya gitu misalnya ya. Saya kasih ini. Ini opennya mana sih? Nah, ini open. Nah, semakin banyak yang efek yang ada di sini, semua efek ini bisa ada envelope-nya. Artinya, misalnya saya buka sekarang ya. Tuh, liatin. Misalnya bagian EQ di bagian maksudnya ini misalnya salah satu EQ misalnya. Misalnya bass boost, bagian tertentu bass boostnya saya mau tambahin, bagian tertentu bass boostnya saya mau kurangin. Ya. Nyanyi bass lu bisa. Ya. Dan ini efek ini ada urutannya ya. Efek ini ada urutannya. Biasanya kita taruh retune itu selalu di atas. Biasanya sih
before atau after pan ini biasanya saya nggak terlalu sering pakai. Ini bisa dipakai untuk adjust volume atau panning dari awal sebelum effects. Ini di delete juga boleh, terserah. Setelah ini baru retune. Kenapa? Di sini suaranya tuh masih mono. Setelah lewat ada reverb begini, itu suara jadi stereo. Ya, misalnya ini ya, saya taruh di sini ya. Ini goniometer ini gunanya untuk melihat stereo effect. Ini saya taruh di mana sekarang? Male singer, ada suaranya nggak? Oh, ada ya. Taruh sinilah. Nah, sinilah, ini ada suaranya. Oke ya. Nah, ini lihat nggak garisnya? Ini ya. Artinya di sini suara saya masih mono. Nah, sekarang saya mau lihat goniometer yang di sini. Setelah melewati ini reverb. Ya, setelah melewati reverb saya tambahin reverbnya biar bisa kelihatan lebih gede. Reverb itu membuat mono jadi stereo. Lihat nggak? Jadi lebih gemuk. Nggak cuman flat line. Kalau ditambahin lagi misalnya suaranya lebih, tambahin ya biar kelihatan, biar bergaung-gaung. Artinya di dalam suara saya udah ada efek stereo nih. Kalau dia nggak garis tengah, efek ini left, ini right. Dan kalau dia ada bagian left and right-nya dia jadi bunder-bunder gitu. Jadi Cobra mau bilang retune tuh mesti di atas. Sebelum dia jadi stereo, sebelum dia jadi kebanyakan nada. Kalau nggak dia nggak bisa accurately jadi repitch. the sequence itu Sequence-nya does matter, yes. Di sini saya kasih kompresor, limiter itu juga does matter. Nggak, memang ada tujuannya. Oke ya, saya udah ditungguin sama mereka. Mau jadi? Yuk, bentar, 5 menit. Mesti ada project deh. Ya, ini projectnya sudah saya kasih kan? Iya, nggak, maksudnya project contoh lalu kemudian mungkin satu kali lagi untuk evaluasi gitu. Oh iya. Jadi tolong kalian kerjain project yang saya kasih. Mana sih? Bentar. Nah ini ya. Ini kan untuk kalian belajar editing nih, yang kedua nih. Ya. Yang ini kalian bener-bener lihat yang before and after-nya yang kayak saya bilang tadi loh. Mana sih? Nah ini ya. Before and after. Itu di project yang 198 yang saya kasih. Nah itu kalian bisa kerjain di rumah. Kalau buat latihan. Oke, sudah terlalu lama. Terima kasih semuanya buat hadir. Q&A lagi ya? Q&A boleh 2 menit lah. Apa ya? Nggak, justru ada nggak yang ditanya? Ada nggak yang ditanyain? Gitu. Kalau nggak ada ya udah nggak usah maksa maksudnya. Completely lost. Completely lost. Ini gimana ngejas ini ya? Teman-teman masih around apa udah pada hilang? Pengsan. Masih. Jangan sudah pengsan. Ya harus hands on ya, harus doing. Nggak, kalau buat yang teman-teman panggung boneka ini kan mereka kan belum pernah doing. Mereka harus doing gitu loh. Mungkin nggak sampai se-complicated yang kita punya yang untuk nyanyi ya. Yeah. Karena kan mereka kan cuma speech gitu. Jadi kalau ini retune juga mereka nggak pakai pasti. Nggak perlu. Kecuali, ya, jadi kan yang kalian pakai palingan ini kan apa nge-cut bagian-bagian yang bagian-bagian yang noise ya. Sama ini apa namanya level suaranya kan takutnya ada yang terlalu kecil, ada yang terlalu loud gitu kan. Itu betul. Bisa pakai envelope. Ya. Dan mungkin juga pakai efek, kan efek perlu juga mereka. Nah, efek mah nanti gue minta si Kevin aja lah bikin itu another. Oh iya. Another apa namanya? Session. Seminar. Another session. Iya. Ya at least kita udah bahas objektifnya apa. Ya, objektifnya apa dan how to achieve the objective. Tapi mesti latihan emang. Mungkin boleh sharing kapan Kelapa Gading mau mulai rekaman ya atau sama Bandung? Oh, Pak Billy baru sampai. Dia pagi-pagi tadi udah main mau rekaman aja. Ya bagus dong. Orangnya kagak ada, bro. Semangat KRI itu. Enggak, itu semangatnya Pak Billy bukan gitu.
Iya, itu semangat Pak Billy bukan semangat TKRI. Penyanyinya pada mindep semua. Tiarap. Nick, udah beli alat belum Nick? Belum. Iya. Belum. Nah, kemarin sih sempat manasin lagi. Akhirnya tadinya mau satu set. Tadinya tuh sempat kepikiran mau satu set, mau sampai apa panel akustik lah apalah itu. Udah nggak usah lah. Nanti Nah, dulu akhirnya itu mah. ya Oh, udah. interface dulu. Interface udah, sama mic akhirnya aja. Focus site yang 8 channel saya lupa tipe berapa yang diajuin sama headphone gitu. Audio Boleh, Technica boleh. sih. Ya kabarin lah ya kalau udah mulai rekaman, nanti kita bikin session. Sekarang ngajarin gimana recording. Cuma waktu beli itu sound card itu perlu lihat ya tuh 96 support nggak? Ya nanti 6K. Ya kalau Rata-rata beli support sih yang baru sih. 48. Enggak, ada yang enggak bro. Oh iya ya. Standard kelas yang bawah masih Oke. belum. Iya iya. Nanti kita lihat deh. Nanti kita lihat di surat Harus- pengajuannya. Kalau harus udah support bisa 96. travel lagi kita ini dong, studi banding. Oh, kayak DPR aja ya. Jalan-jalan. Iya. Terus nanti reviewer juga kita tentuin lah apa namanya, siapa yang bisa nge-review di Bandung, atau kalau belum ada kirim ke Singapura dulu juga boleh. Like we have enough. Iyalah banyak lah seperti kata Pak Billy tadi, untuk yang lagu bahasa Inggris semua kirim ke Singapura. Kan? Ntar recording kirim ke Singapura, nyanyinya yang di Singapura, editnya di Singapura. Lah kalian ngapain? Iya deh. Mungkin kita tutup dalam doa kali ya. Iya. Ya, sama-sama kita doa ya. Yuk. Bapak, kami bersyukur Tuhan dengan pertolongan Tuhan kami boleh melalui training ini. Biarlah Tuhan menolong kami mempersembahkan lagu-lagu him dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi para jemaat. Masih banyak sekali yang harus kami kerjakan dan harus kami pelajari ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberi kami semangat, memberikan kami kesungguhan hati, dan melihat betapa pentingnya recording yang good quality ya Tuhan. Karena orang-orang dunia begitu particular dengan recording mereka tanpa memiliki konten-konten yang bernilai di dalam lagu-lagu mereka. Sementara kita sudah mempunyai lagu-lagu yang berkonten bernilai kekal. Biarlah kami boleh menghargai, menghormati konten itu dengan menggunakan recording yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk sesi ini, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya semua ya. Amin. Sekarang Singapura udah mesti recording. Oke. Sampai malam. Thank you semua. Yo, mari. Thank you. Bye semua. Yuk. Ayo, ladies. Ya biarin, nanti mereka pakai ini. Ini juga biarin aja, mereka langsung pakai. Ini, oke. Pak, kurang satu lagi. Kabel udah diambil, belum ada mic stand, belum ada mic. Lupa bawa earpiece. Ya, oke. Iyalah pakai itu aja. Cuman nggak, ini perlu standnya apa itunya ya, apa holdernya. Langsung ya kalian di sini ya, satu di sini, satu di situ, satu di sini, satu di situ. Boleh duduk? Oh boleh sambil duduk, Silakan, mau nyanyi sambil duduk silakan. Kayak lagi podcast ya kok ya? Lu ntar editing ya, pitch correction ya. Lu mesti treat Elita lo, ntar suara kalian gitu. Sama Elita. Bubble tea. Berapa kita lupa semua nih bawa. Oke. Di box, mana boxnya? Nah itu boxnya tuh, cari di situ. Tadi gua juga banyak info sih kalau mau. Gitu ya. Tapi program ada banyak. Jadi aku datang jam 2 lagi atau sama besok ya. Kenapa tuh? Oh ini ada juga. Punya sini. Boleh gak? Boleh pakai. Sini ada 2 atau 3 gitu, saya lupa. Keluarin aja semua Ki. Saya nyiapin projectnya dulu bentar ya. Perlu ini gak bunganya? Ini kayaknya nggak tapi break kayaknya. Kompetisi dunia. Ya give it up to. Enggak banget. Iya. Ditendang terus.
Gimana sih? Suara buahnya ntar. Aduh. Ternyata tidak cukup ya 2,5 juga ya. Katanya yang sono ada persekutuan atau apa lo bilang? Di sini. Ya yang sisanya nggak ngikut lah. Ini tanggal berapa? Ini aku colok kemana, Ber? Iya makanya. Kok meninggalkan kita? Ini saya nanti kalian kondaknya pakai marker aja. Nanti kan kalian lihat di sini. Nggak bisa lagu this one nggak bisa. Enggak, pas ini kan kita pakai misalnya suara dia contohnya ya. Pas mau masuknya itu ada marker. Nah di marker itu misalnya lagi pause nih, pianonya pause, ada marker. Kalian masuk di situ katanya. Coba deh ya, kita masih bengong semua. Langsung nih, pulang. kita berdiri aja di belakang, kondang. Oh iya. Kayak kampungnya gini sih. Iya. Oh. Ini buat aku nih. Jadi mesti lebih cepat. Oh iya, tadi jadi 5 dong. Ini maksudnya. Ya nggak sih? Iya.